apakah ini lebih ke bakat atau memang lingkungan yang berpengaruh, atau mungkin ada desakan-desakan tertentu sampai jadi semacam ini gitu loh? Memang ya mungkin dulu tahu sendiri ya, zaman-zaman itu dari fashion kan masih kasarnya kan masih belum bisa diharapkan. Iyalah. Sobat Literasi, ketemu kembali dengan saya Erwan Riyadi di Kopi Literasi, All About Literasi. Masih bersama tamu istimewa saya, Mas Imam Pranawa. Mas Imam, kita akan ngobrol dulu nih tentang literasi. Nah, pernah dengarkan tentang literasi? Menurut Mas Imam, literasi itu apa sih? Ya, jadi kalau pengetahuan saya, kalau dari literasi sendiri kan sebenarnya dari kata literatur ya. Kalau nggak salah sih, ya benar. Ya, dari kata literatur ya. Jadi sesuatu kemampuan ya. Kalau dalam artian yang sebenarnya adalah kemampuan untuk membaca, ya, menulis dan membaca. Membaca dan menulis. Ya, okay. Nah, tetapi di perkembangannya kan bukan hanya itu aja. Jadi akhirnya berkembang menjadi ya kita juga melihat dari kemampuan, potensi, kreativitas dan sebagainya masuk di dalamnya. Itu saya kira. Enggak, kalau pengetahuan seperti itu. Ya, saya kira literasi menurut pendapat umum yang kayak gitu memang Mas Imam. Ya. Bahwa orang masih memahami literasi itu berkait dengan baca dan tulis. Ya. Pada dasarnya memang iya. Karena awal sejarah mulanya kan seperti ya, itu. Betul. Dan memang sekarang semakin berkembang. Sampai sekarang kita mengenal ada 6 literasi dasar gitu kan. Ada baca tulis, ada sains, ada literasi finansial, keuangan dan seterusnya gitu ya. Banyak sekali dan terus berkembang. Nah, menurut Mas Imam nih, apa yang kemudian menggeliat selama ini di dirinya Mas Imam? Kira-kira gitu kan, ada hubungannya nggak dengan literasi yang kita pahami tadi? Ada, banyak gitu. Apa? Gimana ya, ceritanya? Jadi gini. Pada saat saya istilahnya mau berkreativitas, pastinya kan saya juga perlu dasarnya apa. Nah, terus kira-kira ada nggak literaturnya gitu loh. Karena saya sendiri juga karena tadi ada sebutan batik Melayu Kutai. Nah, akhirnya karena saya spesifik Melayu Kutai, berarti saya kan harus mengetahui. Karena memang saat ini saya dalam artian saya batasi sendiri ya. Saya batasi sendiri untuk produksi saya adalah bahwa tadi fauna, flora, mungkin kuliner dan sebagainya. Nah, otomatis saya juga harus pada saat saya menciptakan satu desain motif tadi, saya harus melihat latar belakang apa sih yang mau saya ambil. Misalnya salah satunya contoh. Misalnya sekarang saya sampai salah satu contohnya misalnya buah lay. Nah, pada saat saya melihat buah lay saya sudah tahu berapa tahun di sini. Oh, buahnya memang spesifik ya. Pertama kali saya belum tahu ke arah yang lainnya, hanya spesifik buah seperti durian, warnanya kuning, dalamnya orange ataupun ke arah ungu kuning gitu, dengan rasa spesifik yang tidak ada aroma alkohol. Nah, tadinya pertama kali saya juga nggak doyan buah lay, ya? Karena satu, pada saat saya dikasih pertama kali buah lay, nggak taunya buah laynya muda. Jadi di icip pertama saya rasanya nggak enak. Nggak kuat, ya? Akhirnya baru tahun 2000-an saya mendapatkan buah lay yang betul-betul matang. Itulah akhirnya saya baru kecanduan. Akhirnya sekarang selalu milih buah lay atau durian, saya milih buah lay. Bukan berarti karena saya bikin batik Melayu Kutai buah lay tadi lah ya. Nah, disitulah ceritanya. Nah, akhirnya pada saat saya proses itu pun, setelah saya melihat bentuknya ini dan sebagainya, oh spesifik sekali. Akhirnya saya berusaha menanyakan teman dosen di Unikarta kan, terus akhirnya saya juga cari buku-buku dan sebagainya, literatur tentang buah lay. Akhirnya lah terambillah ide itu. Kenapa kok buah lay? Karena salah satunya adalah ada kata durian kutaidiensis. Karena ada kata kutai. Dalam artian waktu itu kutai kita berbicara bukan Kutai Kartanegara ya. Kutai waktu itu masih utuh dari Pasir, Balikpapan, Kutai Timur, itu masih jadi satu Kutai. Dalam artian belum ada kata Kutai Kartanegara dan sebagainya. Nah, itu dari zaman Belanda mungkin ya. Kan begini Mas Imam ya. Pemahaman literasi ini kan kalau dalam perkembangan yang kekinian gitu ya. Kalau saya sering mengatakan seperti ini, bahwa literasi itu adalah seperangkat kemampuan.
ya, seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh manusia agar bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dalam hidupnya dan untuk membuat hidupnya menjadi lebih baik. Maka di dalamnya ada proses berpikir. Nah, ketika Mas Imam mengkreasikan ini gitu kan dengan sebuah ide, itu kan berarti kan proses berpikir dengan referensi yang dimiliki kan, dengan bacaan, dengan informasi dari mana-mana, kemudian timbullah ide untuk membuat semacam ini. Artinya saya bisa katakan bahwa itu kemudian menjadi sebuah proses yang didasari oleh literasi. Setuju nggak kira-kira? Setuju. Jadi kaitan literasi dengan ini kan erat kayaknya. Iya, betul. Seperti yang Anda sampaikan tadi, akhirnya setelah dengan saya mendapatkan literatur yang ada tadi, saya otomatis saya akan menerjemahkan. Nah, dalam menerjemahkan tadi, karena apa? Pada saat saya melihat aslinya, buah tadi kan bentuknya seperti itu. Nah, sedangkan kalau saya pada saat saya ambil seperti itu kan nggak akan kelihatan motifnya. Otomatis saya harus berpikir bagaimana kita bisa mengambil angel yang paling bagus untuk buah tersebut kan. Jadi kalau sekarang kita ambil contoh buahnya utuh, otomatis kan bentuknya kan cuma butuh kayak bintik-bintik gitu kan. Gitu. Ya, akhirnya di dalam prosesnya akhirnya saya berpikir kalau seperti itu orang juga nggak ngeh itu buah apa, karena kan kita nggak bisa melihat spesifik tadi kan, karena saya akan menunjukkan spesifik buah lei tadi warna di dalamnya gitu loh. Karena pada saat kita berbicara buahnya itu aja orang berpikiran seperti buah durian yang lainnya kan pada saat itu. Belakangan saya juga sering mengkaitkan literasi itu dengan edukasi pendidikan. Nah, saya juga ngelihat ada kaitannya nih Mas Imam. Ketika misalnya Mas Imam menginisiasikan mengkreasikan sebuah ide dan konsep untuk mengangkat kekayaan lokal, flora dan fauna dan nanti kekayaan budaya gitu kan. Dan ketika itu terangkat dalam sebuah produk semacam ini, maka ini akan menjadi sebuah media pembelajaran yang bagus tentang kekayaan kita gitu loh. Berarti kan memang ada kaitannya kan antara kreasi passion dari konteks literasi kemudian terkait dengan edukasi. Nyambung nggak kira-kira? Nyambung. ya tadi nyambung karena sementara ini kan mungkin ya kalau untuk masyarakat kota sendiri dalam arti edukasi kan kita juga untuk masyarakat kita sendiri juga untuk masyarakat luas. Ya. Jadi kan kita juga dalam artian hal ini juga mempromosikan. Nah, mempromosikan kedua luar. Karena apa? Juga kok masyarakat yang ada di Jawa aja terus terang ya. Buah lei itu kayak apa juga nggak terpikir gitu loh. Mereka tuh tadinya nggak terpikir. Mungkin nggak pernah dengar juga kali ya. Ada juga yang nggak dengar, tapi ada juga yang sudah dengar. Tapi sebagian sudah sering dengar lah ya. Karena yang sudah dengar itu biasanya yang pernah ke Kalimantan dan dengar cerita. Nah, bukan dan pernah makan. Kesini, pernah kesini makan. Tetapi pada saat seseorang ditaruh di sana belum pernah lihat gambarnya, akhirnya kadang-kadang saya juga memberikan informasi tadi. Terpaksa kan kalau sekarang dengan adanya HP kan gampang aja kan. Ini loh gambarnya kayak gini saya tunjukkan. Nah, seperti itu. Jadi terus itu pun juga kemungkinan juga kan namanya kita juga ke depannya kalau memang ini tidak kita dukung terus dalam artian kan kemungkinan kan juga bisa hilang kan. Nah, karena tadi kita sendiri kalau sekarang karena merasa ini punyanya buah lokal terus paling-paling anak-anak udah ngerti kok, tetapi pada saatnya suatu saat kita terlena akhirnya tadi yang buah yang seharusnya ada itu sudah nggak terlihat lagi. Karena apa? Kita mungkin ada beberapa buah yang ada di Kutai Kartanegara tetapi kan hilang. Salah satunya sepertinya kemarin saya dapat informasi dari teman yang ada di Unikarta, buah bayau. Saya saat ini masih cari buah bayau itu katanya. Bayau. Iya, jadi bentuknya hampir kayak buahnya panjang-panjang. Itu katanya di daerah ada itu bayau. Saya berusaha mencari. Kayaknya langka ini. Nah, ini ya itu. Kalau yang jelayan tadi saya masih. Kalau jelayan masih ada pada saat musim tertentu ada dijual. Nah, itu kan sebetulnya juga kalau orang luar nggak ngerti ceritanya, dimakan kan asam loh. Nah, cuma kalau untuk masyarakat kita itu istilahnya pada saat dia berbuah jelayan tadi itu kan nostalgia ada. Nah, nostalgia otomatis tertarik ke masa yang lalu. Nah, padahal kalau orang-orang sini biasanya kan terus dibikin sambal ya, dikasih cabai. Nah, itu
Loh iya, ini memang kenyataan yang ada di tempat kita seperti itu. Iya. Nah, tetapi pada saat itu ada buah jelak, meskipun itu rasanya masam banget. Saya aja setiap kali ada buah jelak udah tahu masam tetap makan gitu loh. Tapi juga nggak banyak-banyak gitu, karena saya takut juga karena tidak sesuai dengan perut saya. Tapi tetap udah tahu masam, tetap ambil, tetap dinikmat. Jadi punya apa ya, kenangan gitu mungkin. Pertama kali karena saya dulu ditipu buah jelayan ini. Iya. Makan ini enak, ini buahnya katanya. Orang pertama kali dari Jawa nggak pernah lihat namanya buah jelayan, dimakan akhirnya tadi asam. Iya, Mas Imam. Kita coba kaitkan terus ya antara fashion, batik Melayu Kutai dengan literasi. Kan literasi selalu kita identikan dengan hal-hal yang berkaitan dengan membaca dan menulis. Apakah sejauh ini sudah ada rencana atau mungkin sudah ya untuk membuat catatan-catatan ya tentang motif ya kaitannya dengan kekayaan flora kemudian dibukukan seperti itu? Sebetulnya untuk pada saat saya proses paten kemarin, kan salah satunya syarat adalah sudah ada cerita ya? Ada cerita, narasi ya? Iya, ada narasinya. Okay. Apa latar belakang dari diciptakan buah ini, gitu. Motif ini. Itu udah oke. Tetapi cuma kalau secara pribadi sendiri, kalau untuk dokumen itu saya punya, tetapi cuma secara detail saya belum kepingin sih nanti untuk proses kedepannya juga kepingin punya profil juga sih, paling tidak ya tadi biar suatu saat ada kenang-kenangan untuk yang ada di sini. Apa sih kasarnya ya, meskipun dulu sempat ada ribut kan dulu ya, ingat ya ribut, tapi juga karena kesalahpahaman kan waktu itu sempat gitu lah. Tapi kan akhirnya dari keributan yang dulu itu akhirnya malah memacu saya dalam artian gini, pada saat saya menciptakan, kalau saya namanya saya seorang pekerja seni ya, dalam artian saya bukan seniman ya, pekerja seni aja deh. Nah, pada saat saya sebagai pekerja seni, pada saat saya model ini ditiru orang, saya akan kemungkinan kan masih punya model lain gitu. Motif ini punya orang, ya sudah kalau saya dari awal tahu mungkin tidak akan saya lakukan gitu loh. Nah, itu pun juga nanti pada saat seseorang akan mengambil motif saya juga nggak ngerti gitu. Tetapi kalau memang itu ada sertifikatnya, kalau saya sudah berusaha untuk mempublikasikan ya melalui Pemda ya, tadi dengan adanya kegiatan-kegiatan dengan Dinas Pariwisata tadi kan saya juga salah satunya juga ada timbal balik dari pihak pariwisata memperkenalkan dan menginformasikan bahwa batik ini sudah bersertifikat. Nah, dengan adanya publikasi tadi diharapkan masyarakat sudah ngerti bahwa ini sudah ada yang punya. Nah, pada saat seseorang tadi silakan, kemarin ada yang, Pak Imam, saya ada motif saya kok menyerupai motifnya Pak Imam. Oh, nggak apa-apa, silahkan aja. Tetapi dengan catatan, Bu, kalau bisa ya lebih bagus, jangan mentok sama motif saya persis gitu loh. Ibu bisa dikembangkan. Dikira mengikuti. Iya, tetapi nggak, ada beberapa yang sudah ngomong, loh saya nggak masalah, saya bilang gitu. Karena gini, saya mikir tadi, kan masih ada motif lain. Nggak, tapi ya saya suka kadang-kadang heran, motif ini sudah ada, kok orang kenapa ngikuti gitu deh. Kenapa kan nggak ngambil motif lain? Nah, makanya saya berusaha. Jadi mungkin nanti juga dari teman-teman bisa menginformasikan ke saya, Pak Imam, itu aja motif misalnya ada daun atau apa yang khas banget di sini, bisa diinformasikan saya. Mungkin itu bisa jadi masukan ke saya. Nanti saya juga baca, lihat dulu motif-motif yang ada kayak apa. Iya. Nah, kita coba kaitkan nih dengan sisi edukasi. Kalau seandainya ada bahan ya, ada media dalam bentuk buku atau video atau apapun yang berisikan tentang kekayaan lokal yang sudah tersentuh semacam ini, lalu kemudian media itu kita distribusikan, kita sampaikan kepada halayak, ya, khususnya kepada para pelajar. Nah, itu kan akan menjadi muatan lokal. Iya, benar. Jadi bahan pembelajaran untuk pengayaan apresiasi kita terhadap budaya kita sendiri. Ya. Nah, ini pun nanti akan berkaitan dengan salah satu cabang literasi dasar ya, yang 6 itu, yaitu literasi budaya dan kewarganegaraan. Ya. Ini kan identik dengan identitas kita. Ya, betul. Ketika bicara identitas kita secara lokal, Kutai, nah ini kan bisa menggambarkan tentang identitas. Ya. Sebagaimana kemarin waktu UNESCO kemudian melaunching bahwa batik itu kan punya Indonesia, khas Indonesia, itu kan identitas kita. Menurut saya tentu juga bukan hal yang mustahil bahwa satu saat kita akan masuk ke
fase itu dengan memperkenalkan konten budaya lokal melalui media semacam ini. Kira-kira masuk nggak itu, Mas? Masuk. Jadi ya karena tadi kan kita harus punya ciri khas tadi ya. Ciri khasan. Paling tidak pada saat ya istilahnya kan pada saat sekarang pas keluar negeri kita batik, otomatis dia biasanya tahu kan rambutnya hitam orang Indonesia. Nah, ya itu pun juga nanti berlaku di Kutai Kartanegara. Paling tidak pada saat kita keluar, kalau sementara ini mungkin kalau pakai bualai, otomatis kan bualai ada warna oranye, punyanya Kutai Kartanegara. Nah, ini yang saya harapkan bisa. Nah, saya juga mengharapkan juga dari mungkin untuk pengrajin batik untuk khasnya Kutai sendiri kan bukan hanya saya saja, ada teman-teman yang lain. Nah, mungkin alangkah baiknya memang dari Kabupaten Kutai Kartanegara nanti juga mengeluarkan batik-batik apa sih yang memang sudah dibikin di kita di Kutai Kartanegara. Terus syukur-syukur yang sudah dipatenkan kan, otomatis kalau sudah dipatenkan itu sudah punya nilai khusus gitu. Tadi kan ada beberapa produk yang sudah dipatenkan, yang lain menyusul. Paten itu kan berarti kan pengakuan ya, pengakuan dari lembaga yang HAM. kredibel. Kalau dari pemerintah daerah sendiri seperti apa nih? Sudahkah ada pengakuan secara resmi bahwa ini Kukar? Belum. Tapi ke sana kan arahnya kan? Ya, jadi pada saat kita mengurus itu kan hanya secara pribadi ya. Kita kan langsung ke di Hukum dan HAM di Samarinda saja, saya tidak ke Jakarta. Jadi karena dekat lebih enak kan daripada kita ke Jakarta, sama saja gitu loh. Nah, cuma dari kita sudah punya sertifikat, tetapi cuma ya tadi kalau dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri sampai saat ini belum pernah menyebutkan batik-batik ciri khasnya Kutai Kartanegara secara luas. Dalam artian kalau memang alangkah baiknya kalau produk-produk tadi teman-teman yang sudah punya desain dan sudah dipatenkan, alangkah baiknya memang dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara merilis gitu loh. Nggak masalah motifnya apapun asal sudah bersertifikat. Kalau otomatis kalau sudah bersertifikat tadi, asumsinya motif itu belum ada yang sama dengan tempat lain. Karena apa? Pada saat saya memasukkan ini prosesnya tadi itu biasanya sekitar 2 bulan sampai 3 bulan, kita belum bayar dulu, nunggu. Nanti kalau sudah diverifikasi dari tim Jakarta, nanti akan keluar, motif nggak ada sama, langsung kita disuruh bayar. Bayarnya kan melalui bank kan. Nah setelah itu tunggu setahun. Nah jadi dari awal mulai Januari, nanti kita akan keluar lagi di Januari tahun depan gitu. Cuma pada saat-saat terkhusus dulu, saya pernah pada saat saya Paku Raja itu sama Buahlai, pada saat itu saya karena itu dibawa pameran ke Jakarta, karena sebagai contoh dari Kaltim ke sana, itu pulang-pulang sudah dapat sertifikat, belum ada setahun. Karena terpilih untuk bahan pameran di Istana Wakil Presiden, pulang-pulang Pak Imam ini sertifikatnya keluar 2 loh. Kok kenapa keluar? Ya karena ini tadi karena pas ikut pameran, prioritas yang dibawa ke pameran yang lagi proses langsung dibikinkan sertifikat. Saya punya 2 yang tidak menunggu sampai setahun. Kalau normalnya kira-kira 1 tahun. 1 tahun rata-rata. Kembali ke dukungan pemerintah nih. Sejauh ini ya saya yakin pasti ada dukungan gitu kan. Yang kelihatan seperti apa? Kalau sementara ini, kalau saya dukungan dalam artian adalah promosi ya. Promosi dalam artian pada saat ada kegiatan. Jadi kerjasama di dalam kegiatan tadi adalah salah satu promosi kan. Nah itu promosi yang kalau saya sendiri sebagai yang buat batik dan desainer, otomatis pada saat saya mengadakan kegiatan sendiri pasti akan membutuhkan anggaran banyak. Nah pada saat numpang, kalau saya istilahnya numpang kegiatan kerjasama mutuus symbiosis, sama-sama menguntungkan kan. Dari pariwisata punya ada kegiatan, saya sendiri juga di situ adalah mempromosikan produk saya. Nah ini yang sudah saya sudah berjalan berapa tahun, cuma tahun ini kita nggak ngerti ya, kelihatannya mundur. Karena tahun ini nggak ada pemilihan karena keadaan, karena kondisi ini. Jadi tetapi kan kalau misalnya nanti ada kegiatan, ya saya siap dengan produk yang biasanya yang terbaru-baru sih. Menurut saya barangkali ada bentuk dukungan yang lebih kuat. Kan ini udah nyata-nyata menunjukkan identitas.
udah nyata bisa dimanfaatkan sebagai media untuk pengenalan kekayaan budaya lokal. Terus kalau ini mau disentuh untuk menjadi berkembang, sebetulnya kan nggak ribet-ribet amat sih gitu kan. Semisal nih gitu ya, oh ada kebijakan nanti kita harus bikin baju kayak gini gitu kan, diarahkan, dikondisikan. Saya mengharapkan itu, tapi belum ada. Belum terjadi. Tetapi cuma saya potong dulu ya. Cuma ada beberapa SKPD yang sudah memanfaatkan secara mandiri ya. Ya, masing-masing SKPD itu pun juga seperti ada beberapa SKPD yang sebutkan nggak? Iya. Sebutnya apa? Nggak usah. Nggak usah. Nah, ada beberapa SKPD yang sudah menjadi seragamnya mereka. Banyak sih. Sebetulnya sudah banyak, tetapi tadi memang berdiri masing-masing. Sepertinya bukan cuma untuk di lingkungan birokrasi, bisa saja misalnya di lingkungan pendidikan, para guru, anak sekolah gitu kan kaitannya juga ujung-ujungnya nih gitu kan, pengembangan ekonomi. Nah sekarang potensi sudah dikembangkan, kita udah beruntung lah punya master yang bisa meng-create kayak gini, tinggal bagaimana dibesarkan gitu loh. Dan saya pikir memang perlu ada upaya dan dukungan yang serius dari instansi yang berkait. Ya, jadi itu mungkin nanti dari sini moga-moga bisa diangkat. Memang sih, saya juga keinginan memang untuk seragam, kepingin sih kemarin. Cuma kemarin juga karena gini loh, kita juga kembali lagi kalau untuk seragam, kalau untuk sekolah dan sebagainya itu dengan bahan saya ini kemungkinan kan nanti tidak terlalu membebani. Tetapi kalau pada saat saya nanti membuat dalam bentuk motif ini, tapi saya bentuk dalam bentuk printing, mungkin harganya akan lebih bisa ditekan. Nah, itu aja berbedanya karena ini kan bukan printing gitu. Sebutannya apa? Ini cetak cap sama tulis gitu loh. Tulis yang lebih mahal ya. Tulis yang lebih mahal karena juga prosesnya bisa berapa waktu gitu. Nah, tetapi kalau tadi untuk seragam sekolah, kalau untuk SKPD mungkin dengan harga yang saya tawarkan ini masih mampu gitu. Tapi pada saat kita bicara sekolah, ini kalau kita takar-takar ya, kita timbang-timbang skala ekonomi gitu kan. Secara gampangnya nih orang gampang nggak beli ini? Gampang sebetulnya. Harganya? Menang sih. Agak ya. Tapi juga sebenarnya nggak mahal sih gitu loh. Nggak mahal ya? Nggak. Dalam artian kita juga melihat kan. Jadi dalam artian gini loh. Kenapa saya punya langganan dari Samarinda? Kenapa dia jauh-jauh dari Samarinda datang ke Tenggarong? Hanya untuk ini kan? Nah iya, saya tanya, kenapa kok Bapak di Samarinda itu kan banyak Pak batik, tapi kan batiknya di Samarinda itu Pak umum. Orang lain bisa kalau punya Bapak itu, kalaupun umum Pak, tapi nggak semuanya punya, karena Pak Imam kan jualnya di Tenggarong aja, tidak jual di Samarinda dan sebagainya. Jadi dia ngalah-ngalahin malam-malam mau ngasih oleh-oleh, datang ke Tenggarong hanya beli batik. Saya punya langganan yang dari Samarinda seperti itu. Kita udah hampir ke babak-babak akhir nih Mas Imam. Kita udah nyambungkan ini sama literasi. Oh kayaknya connect nih gitu kan. Kayaknya ada korelasi. Kita juga sudah menghubungkan semua itu dengan edukasi. Nah, yang terakhir ini yang baru ya dari saya, khususnya kami di Gerakan Literasi. Saya kalau bicara literasi belakangan ini lebih sering bicara tentang literasi untuk kesejahteraan. Nah, orang jadi bertanya-tanya nih kan, nyambungnya di mana nih Pak gitu kan? Literasi kok kesejahteraan. Kalau literasi dengan budaya kita bisa jelaskan, literasi dengan edukasi kita bisa jelaskan. Nah sekarang literasi untuk kesejahteraan. Saya coba kasih ilustrasi gampang saja nih Mas Imam ya. Ketika proses literasi berjalan, ya kan, dengan menggunakan seperangkat kemampuan tadi, kemudian terciptalah yang semacam ini. Literasi jalan, kemudian sudah punya imbas sampai kepada edukasi kalau mau diperluas tadi kan. Terus ketika ini sendiri mau dibesarkan dalam konteks bisnis dan ekonomi, maka disitulah nyambungnya dengan kesejahteraan. Kalau saya tanya tentang dukungan pihak yang kompeten, bahwa bagaimana dengan dukungan terhadap ini, kan saya mengkaitkan dengan itu gitu. Kalau ini bisa dibesarkan, ya kan, omset meningkat, karyawan bertambah, banyak pihak yang terlibat dalam industri ini, ujung-ujungnya kan kesejahteraan, nyambung kan?
literasi sampai kepada kesejahteraan. Dan sekarang literasi untuk kesejahteraan ini kan menjadi jargonnya pemerintah pusat. Bukan cuma di institusi yang berkait ya, bahkan Menteri Dalam Negeri sendiri beberapa bulan terakhir nih dalam sebuah pertemuan yang saya ikut di dalamnya, beliau pun menyatakan seperti itu, literasi untuk kesejahteraan. Bahkan Ketua Bappenas sendiri pun dengan suara yang sama mengatakan demikian, literasi untuk kesejahteraan. Nah, literasi kalau kita kembali ke setting awal hanya baca tulis agak sulit mungkin ya nyambung sampai kesejahteraan. Tapi dengan fenomena yang terjadi belakangan ini, nyambungnya kayaknya, oh iya ya gitu kan. Nah, di cerita kita, sambungannya lebih kelihatan nih. Ada produk jadi bisnis, bisnis membesar, lama-lama akan punya dampak secara ekonomi. Literasi untuk kesejahteraan. Nyambung nggak kira-kira Mas Imam? Nyambung, cuma saya sedikit agak berargumentasi sementara ya. Sementara ini terus terang, kalau secara kesejahteraan mungkin kalau untuk yang di Kutai Kartanegara sendiri, kalau untuk kaitannya dengan pekerjaan atau produk ini sendiri mungkin belum. Dalam artian kenapa saya seperti itu? Karena sementara ini karena saya tadi masih post ASN, jadi saya tidak bisa sementara inilah saya tidak bisa berproduksi secara massal di sini di Kutai untuk di Kutai Kartanegara. Kayaknya belum masanya aja sih, tapi akan ke sana. Iya, jadi saya karena kemarin salah satunya pada saat sementara ini kan saya produksi saya masih di Jogja, sedangkan proses desain semua di sini. Cuma kedepannya karena kemarin saya mikir pada saat saya mau bikin itu saya harus menyiapkan lebih besar. Dalam artian cukup lebih besar apa? Karena kaitannya kalau untuk proses batik itu adalah limbah. Nah ini yang kemarin terus terang agak saya sendiri kemarin akhirnya tidak saya rencana saya memang kepingin bikin workshop di sini kemarin tuh. Setelah saya hitung karena saya juga produksi saya juga masih belum besar dalam artian antara produk saya membuat tempat pengolahan limbah dengan produk yang hasil yang ada tidak seimbang. Akhirnya kemarin saya putuskan untuk sementara ini masih di Jogja prosesnya. Tetapi kedepannya saya kepingin karena kalau sudah pensiun kan saya punya waktu full ya. Karena pada saat namanya proses itu kan harus quality control harus kita lihat. Nah ini jadi kedepannya insya Allah kalau memang memungkinkan saya produksi ini otomatis nanti akan ada kesejahteraan masyarakat di sekitar saya mungkin yang membantu dalam proses pembatikan ini mungkin. Jadi menurut hemat saya Mas Imam, ketika kita bicara naik level kepada industri gitu ya, ya tentu ada strategi, ada sumber daya yang harus disiapkan, dan itu nggak bisa hanya Mas Imam sendirian, ya kan? Tapi karena Mas Imam duluan dan di depan, secara otomatis kan perannya Mas Imam akan signifikan dalam rencana besar ini gitu loh. Nah, ketika bicara rencana besar, ya siapa sebetulnya pihak yang paling berkompeten untuk menggelindingkan semua itu kan? Ya, yang tadi itu kan. Dan perlu banyak persiapan barangkali. Dan itu akan menjadi PR kita untuk ke depan. Ya, persiapan dan material yang sumber dayanya harus cukup dan siap. Mas Imam, kita udah masuk di akhir waktu. Saya minta kasih satu pesan atau apapun lah kepada pemirsa kita, sobat literasi ya, berkaitan dengan apa yang sudah kita bincangkan sampai sejauh ini. Silakan Mas Imam. Jadi untuk ini kan kaitannya dengan kreativitas ya, dalam artian kedepannya pada saat saya pun pada saat dulu tidak akan terpikir saya akan menciptakan batik-batik waktu itu. Nah ini kedepannya meskipun bidang ilmu kita yang kita tekuni berbeda, tapi akhirnya juga bisa. Kalau kita punya dari awal memang punya istilahnya bakat ke situ pasti akan lari ke situ. Jadi kita tahu sendiri di dalam pendidikan namanya orang tua kepinginnya menentukan arah ke ini yang kelihatannya di mata mereka pasti akan sukses lebih besar, tetapi di perjalanannya enggak. Nah mungkin bagi ini generasi muda mungkin yang apalagi generasi milenial ya, apalagi dengan sekarang dengan adanya HP dibantu ya, kalau zaman kita dulu kan susah, kita mau cari literasi dan sebagainya kan harus baca buku, kalau sekarang nggak usah, duduk aja nggak usah keluar bisa buka. Nah apapun
Anda punya kemampuan yang selain di bidang keilmuan pendidikan, tapi pendidikan tetap diperlukan, tetapi itu tetap diasah gitu loh. Karena itu nanti praktik juga akan bermanfaat. Karena pada saat seseorang tadi, kalau memang kita komit di dalam pekerjaan itu sih nggak masalah. Tapi kalau kita juga punya kemampuan lain, seperti suka desain, bukan hanya suka desain, juga macam-macam, olahraga dan sebagainya, tetap digiatkan, berprestasi, dan satu lagi kemungkinan juga akan punya manfaat gitu loh. Dan bisa menjadi penopang. Ya, itu kedepannya seperti itu, karena juga kenyataannya juga apalagi dengan masa-masa saat ini ya, yang banyak yang tadi yang seperti usaha-usaha besar aja sekarang kalah kan dengan online dan sebagainya itu. Nah sekarang online sendiri produk dari masing-masing kan lokal. Nah itu ya mungkin yang seperti itulah yang kita harapkan untuk generasi muda lebih berkreatif dan tunjukkan prestasinya di bidang masing-masing gitu. Intinya adalah kenali potensi diri, explore semaksimal mungkin. Iya. Mumpung masih ada kesempatan ya. Iya, karena kita berjalan waktu ya memang proses tergantung dari situasi ya. Kalau saya dalam artian kalau orang bilang termasuk terlambat gitu loh. Ya karena kan saya sendiri baru meneliti ini 2010. Tapi pada saat kemarin kan saya tidak terpikir kan gitu loh. Saya tetap mendesain baju tapi dengan kain lain. Nah pada saat baru 10 tahun terakhir ini, kenapa sih saya nggak bikin sendiri? Sebetulnya juga nyesal gitu loh. Nah ini itu aja sih. Ya kedepannya tetap kepingin lebih mengeksplor yang lain. Baik Mas Imam, nampaknya banyak sekali hal yang harus kita bincangkan nantinya gitu ya. Yeah. Semoga kita bisa ketemu lagi untuk ngobrol lebih jauh. Sobat Literasi, demikian perbincangan saya dengan Mas Imam Pranawa Utama, lebih khusus kaitannya dengan aktivitas beliau sebagai perancang busana, kaitannya dengan literasi, kaitannya dengan pendidikan, bahkan ujung-ujungnya kaitannya dengan kesejahteraan. Sebelum kita akhiri, kita mau kasih, saya mau kasih itu dulu apa ini dulu? Nggak tahu, terserah aja kayaknya. Ya. Saya mau kasih kenang-kenangan nih Mas Imam dari Kopi Literasi. Ini satu-satunya di dunia loh ya. Iya. Ini diserahkannya kayak gini saja, nggak usah jabat tangan. Ya. Oke, sertifikat Kopi Literasi untuk Imam Pranawa. Oke, ini bisa ditaruh di sini. Dan ini ada sedikit kenang-kenangan batik, silakan. Ini dia. Ya, bisa dibuka. Ini motifnya buah lay. Ya moga-moga bisa menjadi ikonnya. Dibuka saja. Batik Melayu Kutai. Oke. Ini sudah dengan kemasan seperti ini ya? Iya, dengan kemasannya seperti itu. Oh. Dibuka aja, monggo silakan. Jadi ini warnanya nih udah pas banget nih. Karena tahu warna kesukaannya hitam. Buka saja itu. Jadi ada motif buah lainnya di tengah. Oh iya. Luar biasa. Amazing. Ini buah lay ya? Ya, buah lay. Jadi itu buah laynya yang besar, separuh. Kalau yang ini utuh kan. Oh. Ya, jadi iya. Ada ini, 3 motif. Ini satu helai gini berapa meter nih? 2 meter. 1 meter 15 kali 2 meter. Kalau untuk satu baju kemeja lengan panjang, ukuran M bisa lengan panjang. Oke. Kalau seperti saya nggak cukup 3 meter. 3 meter. Lengan panjang. 3 meter baru cukup. Kalau untuk kedi kan gemuk. Kalau untuk saya itu hanya untuk lengan pendek. Ini bisa kalau jadikan ditambah kombinasi warna lain. Luar biasa ya, karya Mas Imam Pranawa. Baik, Sobat Literasi, demikian bincang-bincang kita episode kali ini bersama teman saya Mas Imam Pranawa Utama. Kita akan ketemu dalam episode berikutnya dengan tema-tema yang lain dan berbeda, dan tentunya tetap seru. Kopi Literasi, talk about literasi bersama saya Erwan Riyadi. Kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.